Selamat datang kembali di channel Nonton 10 Menit. Kali ini gue bakal membawakan cerita dari Dota The Dragon's Blood. Dota merupakan sebuah game yang bersumber dari mod yang diciptakan oleh komunitas pemain Warcraft 3, semua game MMORPG produksi dari Blizzard Entertainment. Mod ini terinspirasi dari Ion of Strife yang disebut-sebut sebagai game MOBA pertama, di mana pada akhirnya Valve menandatangani bekerjasama dengan sang developer mod ini dan perjanjian dengan Blizzard untuk memakai merek dagang Dota. Valve akhirnya secara resmi mengeluarkan Dota 2 pada tahun 2013 yang menjadi game mandiri terpisah dari Warcraft Universe serta beberapa spin-off game lainnya. Dota sendiri singkatan dari Defense of the Ancient, dan Dota 2 ini meledak hingga mengumpulkan jutaan pemain di seluruh dunia serta memecahkan banyak rekor hadiah untuk turnamennya. Hingga kini Dota 2 masih mengumpulkan banyak player walaupun kepopulerannya mulai terkikis dengan Mobile Legends karena kepraktisannya untuk dimainkan di smartphone. Walaupun begitu, Valve terus berusaha memberikan update agar pemainnya tetap setia, juga memberikan adaptasi anime yang diputar di Netflix 2021 ini. Anime sendiri ini ditulis oleh Ashley Miller, penulis untuk Thor dan X-Men First Class, dan bekerjasama dengan Valve dan Netflix Animation yang dibuat oleh Mir, studio animasi asal Korea Selatan yang memproduksi Legend of Korra serta beberapa animasi original Netflix lainnya. Cerita sendiri dibuka dengan mengambil cerita yang dijelaskan dari lore dari Z, salah satu heroes di semesta Dota. Pada mulanya hanya ada pikiran primordial yang menciptakan berbagai macam ciptaan bintang, planet kehidupan dan kematian. Tapi pikiran tersebut terbagi menjadi dua, yaitu Radiant dan Dire, yang berseteru dan menciptakan kekacauan tanpa batas yang melibatkan seluruh ciptaan untuk merebut kekuatan dalam konflik ini. Dan dalam konflik tersebut, seorang iblis yang bernama Terrorblade, seorang iblis yang sangat ditakuti kekuatannya di semesta Dota. Terrorblade mengamati konflik tersebut dan menemukan ide untuk mengulang creation menurut ciptaannya sendiri. Cerita dimulai dengan sekelompok pasukan sedang kesulitan melawan seekor naga, dan kemudian datanglah seekor Dragon Knight yang bernama Davion yang datang untuk melawan naga tersebut. Davion tidak langsung membunuhnya sehingga naga tersebut kabur ke sarangnya. Davion pun turun ke sarang naga tersebut dan sang naga menyerang kembali Davion, dan akhirnya Davion berhasil membunuh naga tersebut. Di sana juga dia menemukan para bayi naga telah tewas seluruhnya karena saling bunuh. Davion menemukan sarang Elder Wyrm yang sedang tidur. Sang pemimpin pasukan ingin membunuhnya, tapi Davion melarang karena sama saja dengan bunuh diri. Davion kembali ke kota dengan kepala naga untuk merayakan keberhasilannya. Dia dan para penduduk merayakannya di sebuah bar, sementara rekannya Bram bercerita tentang keheroikan dari Davion. Di bar itu Davion bertemu dengan Mirana, sang putri bulan. Mirana datang bersama dengan pelayannya yang bernama Marcy untuk bertemu dengan seorang elf. Mirana meminta elf tersebut menemukan teratai Selemene, teratai perebut kekuasaan. Elf tersebut menyarankan Mirana untuk mencari Nikdo di Black Market Hopsdad. Tiba-tiba segerombolan orang merayu Mirana, dan ketika melihat elf tersebut mereka ingin membunuhnya karena dendam. Tapi Davion menyelamatkan elf tersebut dengan berpura-pura ingin membunuhnya. Sementara itu kapten pasukan yang bernama Fruhling merasa marah karena pasukannya dibantai oleh naga tersebut. Dia mendengar suara yang mengatakan akan memberikan Fruhling kekuatan untuk membunuh naga asalkan dia boleh merasukinya. Fruhling pun mengizinkannya. Keesokan harinya Bram berkata kepada Davion bahwa Fruhling pergi sendirian untuk membunuh Eldwurm. Davion pun bergegas mengejarnya. Ketika sampai, Fruhling ternyata dia sukai oleh Terrorblade telah membunuh Eldwurm yang bernama Uldorak tersebut dan memakan jiwanya. Terrorblade pun menawarkan Davion bekerjasama asalkan memperbolehkan merasuki Davion. Belum selesai berbicara, muncul Eldwurm yang lain yang bernama Slayrek, sang naga api yang meminta Terrorblade membebaskan jiwa Uldorak. Slayrek membunuh Fruhling. Terrorblade pun lalu merasuki Uldorak dan bertarung melawan Slayrek. Sempat kesulitan, Slayrek berhasil melukai Uldorak dan Davion pun maju untuk membantu membunuh Uldorak. Uldorak mati, namun jiwanya dibawa oleh Terrorblade. Slayrek terluka parah dan meminta kematian terhormat kepada Davion. Ketika akan menebasnya, justru Slayrek mengiris leher Davion yang ternyata sebagai ritual agar Slayrek memberikan ilmu dan kekuatannya kepada Davion serta merasukinya. Disinilah kekuatan sekaligus penderitaan Davion dimulai. Davion keluar dari sarang naga dengan kebingungan. Dia dirampok oleh sekelompok orang. Keesokan harinya Mirana dan pembantunya menemukan Davion yang pingsan di tengah hutan sedang telanjang bulat dan dia kehilangan seluruh barangnya. Mirana pun memutuskan membawa dan merawat Davion. Mirana bertanya tentang kejadian yang menimpa Davion, tapi Davion kesulitan mengingatnya. Davion, Mirana, Marcy, dan tunggangannya Mirana yang bernama Sagan melanjutkan perjalanan bersama untuk menuju Hopsdad. Davion mengajak Mirana ke sebuah penginapan kecil kenalannya karena Mirana tidak mempunyai uang. Ketika sedang minum, Davion memuntahkan sebuah cincin yang ternyata adalah milik perampok yang merampok Davion 2 malam sebelumnya. Hal itu diketahui oleh teman dari perampok tersebut, ingin membalas dendam dengan membunuh Davion. Tapi Davion memukulinya dan sebelum pergi, dia menantang Davion bertarung keesokan harinya. Tak lama Davion pingsan. Ketika tersadar, Mirana dan Marcy telah pergi dan meninggalkan Davion. Sedangkan pemilik penginapan terpaksa mengusir Davion karena tidak mau berurusan dengan para perampok dan rekan-rekannya. Mirana dan Marcy sampai di Black Market dan bertemu Nikdo. Mirana bertanya tentang artefak yang ingin dia cari dan berjanji Selemene akan memberikan imbalannya. Selemene sendiri adalah Dewi Bulan dari hutan Night Silver yang disembah oleh Mirana dan Marcy. Tak lama elf yang memberi Mirana info muncul dan ternyata dia menjual Mirana. Mereka berdua pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Marcy yang ternyata sangat kuat dan ahli dalam berkelahi melumpuhkan para penjaga. Elf mengarahkan Mirana ke penjaga toko di Magpie's Roost untuk mencari informasi kembali tentang teratainya. Penjaga toko yang merupakan figur ikonik dalam gamenya ini kembali mengarahkan untuk bertanya ke Sage di
lemah selatan di Broken Peaks dan dia memberikan sebuah permata hijau untuk menemuinya. Davion kesulitan mendapatkan senjata untuk bertarung karena tidak mempunyai uang. Mirana yang mengajaknya ke Broken Peaks ditolak oleh Davion. Marcy pun memberikan sebuah belati kepada Davion. Davion yang bertarung dengan banyak orang terluka, tapi Mirana dan Marcy membantunya. Dan tiba-tiba Davion bertransformasi menjadi manusia naga dan membunuh semua perampok tersebut. Melihat tampilannya di pedang naganya, Davion tersadar dan kembali menjadi manusia. Mirana tetap mengajak Davion untuk pergi sebelum para penjaga kota datang. Di sisi lain diceritakan Mirana sedang menjaga hutan Night Silver ketika seorang elf wanita bernama Fimbrin datang dan mencuri teratai Mene dari kolamnya. Mirana berusaha menghentikan elf tersebut, tapi Fimbrin tersebut mempunyai kemampuan untuk menciptakan ilusi dirinya sehingga berhasil lolos. Sejak saat itu Mirana mencari keberadaan teratai Mene tersebut. Adapun elf tersebut merupakan bagian dari bangsa elf yang menyembah Mene, Dewi Bulan yang telah mati sebelum Selemene, dan mereka percaya bahwa Selemene adalah dewi yang jahat sehingga mereka mencuri teratai Mene untuk dipersembahkan kepada seorang penyihir dan membawa Mene kembali berkuasa atas hutan Night Silver. Davion mengalami mimpi tentang naga yang berkata-kata dan nyanyian ditujukan kepadanya tiap malam. Sejak peristiwa dia berubah jadi manusia naga. Mereka pun menyuruh perjalanan dan sampai di pegunungan dengan badai bersalju. Davion ingin menghindarinya, tapi Mirana ingin menembusnya karena ingin cepat sampai. Benar saja, tak lama mereka terperangkap dalam badai salju yang buruk. Mereka pun mengikalkan diri ke Sagan. Tiba-tiba daratan es yang mereka lewati retak dan amblas dan mereka terancam jatuh ke jurang. Sagan hampir tidak kuat menahan berat mereka bertiga. Mirana pun memutuskan tali yang menahan berat badannya dan terjatuh. Beruntung dia selamat dan tidak terluka. Fimbrin dan ketiga temannya, Daivet, Idara, dan Idwal pergi dari desa untuk menemukan sang penyihir. Mereka sampai di sebuah perbukitan dan Fimbrin mengatakan dia melihat sebuah menara, tapi ketiga temannya tidak melihat apa-apa. Ketika mereka mendekat, mereka masuki barier dan di dalamnya terdapat sebuah menara yang dikelilingi oleh taman bunga. Mereka memasuki menara tersebut dan di dalamnya kosong. Ketika masuk semakin jauh, mereka terpisah masing-masing. Fimbrin pun bertemu dengan Invoker, sang penyihir yang diceritakan dalam legenda. Fimbrin memberikan teratai Menenya kepada sang penyihir Invoker, tapi Invoker mengatakan bahwa dia tidak bisa menghidupkan kembali Mene karena dia telah mati. Alih-alih mengabulkan permintaan Fimbrin, Invoker hanya memberikan sebuah koin sebagai balasannya. Invoker pun mengusir Fimbrin dengan menteleportnya. Mirana berusaha menemukan Davion, Marcy, dan Sagan. Dia pun tiba di sebuah gua. Dia melihat sebuah zombie yang berusaha menyerangnya, tapi Mirana berhasil membunuhnya. Di ujung gua, Mirana melihat sinar merah, dan ketika dia mendekat, dia melihat sebuah batu merah beserta para zombie yang saling memangsa. Sempat terhipnotis oleh batu tersebut, tiba-tiba perkataan dari Semene menyadarkannya kembali. Para zombie yang menyadari hal tersebut berusaha menyerang Mirana. Mirana pun berhasil kabur dari gua tersebut dan menembaki para zombie dengan panahnya. Dan kesulitan Mirana diselamatkan oleh Davion. Mereka pun segera kabur dari tempat itu. Kembali ke Fimbrin dan ketiga temannya. Ketika malam dan mereka sedang beristirahat, Fimbrin didatangi oleh Luna, sang penunggang bulan, pelayan dan penyembah dari Selemene selain dari Mirana. Dia meminta Fimbrin mengembalikan teratainya dan membunuh ketiga teman Fimbrin. Ketika akan membunuh Fimbrin, Invoker yang memang mengamati Fimbrin menyelamatkannya. Davion, Mirana, dan Marcy melanjutkan perjalanan. Mereka berlindung di benteng Satria Naga atas saran Davion. Ketika sedang bermalam di sana, salah seorang Dragon Knight lainnya bernama Kaden datang setelah membunuh seekor naga. Kaden merupakan salah satu Dragon Knight terkuat karena berhasil membunuh satu dari tiap tipe naga yang ada. Davion berbohong kepada Kaden tentang Slayrek, dan ketika Kaden sedang memutilasi naga, buruannya amarah muncul dalam diri Davion. Dia pun segera pergi, tapi Kaden tahu ada yang tidak beres. Kaden menyiapkan daging naga untuk makan malam, tapi Davion sama sekali tidak mau menyentuhnya. Kaden bercerita kepada Mirana tentang kejadian 20 tahun yang lalu, di mana 30 orang Dragon Knight datang ke kota bernama Reatstam, dan Slayrek sang naga tua membumi hanguskan kota tersebut. Mencoba melawan, Slayrek membantai seluruh anggota Dragon Knight dan hanya menyisakan Kaden seorang. Dan itulah mengapa ia dendam dan ingin memburu Slayrek. Ketika pada akhirnya menemukan Slayrek, sarangnya kosong dan ia menemukan kalung Davion di sana dan mengira bahwa Davion kabur dari Slayrek karena malu untuk mengakuinya. Davion menceritakan semuanya dan meminta bantuan Kaden. Kaden pun setuju. Sementara itu Mirana merasa dihantui oleh batu merah yang ditemukan dalam gua tersebut karena seolah-olah menjadi jawaban atas pertanyaannya selama ini. Ketika sedang tidur, Kaden datang dan membuat pingsan Davion, lalu membawanya ke ruang bawah tanah. Kaden menyiksa Davion untuk memaksa Slayrek muncul. Slayrek pun muncul dan memprovokasi Kaden dengan mengatakan mengingat dengan jelas rekan-rekannya yang dulu terbakar dan dibantainya. Kaden memutuskan rantai membelenggu Slayrek untuk bertarung melawannya. Mirana dan Marcy memutuskan untuk membantu Davion dan melawan Kaden. Slayrek muncul dengan bentuk aslinya dan berusaha membunuh Kaden. Pertarungan sengit pun terjadi. Kaden dengan jirah naganya yang sudah mempersiapkan diri selama 20 tahun bisa mengimbangi Slayrek. Sementara Mirana dan Marcy dan Sagan kabur dari benteng tersebut. Diceritakan juga Invoker menemui Selemene dan Selemene mengakui Invoker mempunyai teratainya. Mereka ternyata adalah pasangan pada masa lalu dan telah memiliki anak bernama Philomena. Invoker juga mengatakan para legion peri yang bangkit untuk melawan Selemene. Selemene marah dan menyuruh Luna untuk menyiapkan ordo bulan gelap dan membasmi para peri tersebut. Luna segera mengumpulkan ordo bulan gelap dan sihir Selemene menteleport mereka ke masing-masing desa elf. Para elf dari desa berusaha melawan, tapi ordo bulan gelap terlalu kuat. Tak lama sampai desa mereka terbakar dan mereka menyerah. Beradu jurus dengan Kaden, Slayrek kabur dengan membawa Mirana dan Marcy ke Broken Peak. Sementara Slayrek mengambil alih kesadaran Davion. Kesadaran Davion terbawa ke alam soul dari Eldworm. Ada 8 soul termasuk Slayrek, tapi Slayrek belumlah mati karena merasuki Davion. Para naga tersebut berargumen apakah Davion pantas ataukah mereka harus membunuhnya. Slayrek yang terluka pingsan dan ketika sadar Slayrek menguasai sepenuhnya dan berusaha membunuh Mirana dan Marcy. Mereka berusaha kabur dari serangan Slayrek dan terpaksa jatuh ke dalam jurang. Mirana dan Sagan baik-baik saja tapi tidak dengan Marcy yang terluka. Slayrek terus mengejar mereka sambil menyemburkan api. Mereka pun bersembunyi di dalam gua. Marcy menyadari bahwa batu permata hijau yang diberikan si penjaga toko diperlukan untuk melihat menara
menara Sage yang ternyata adalah menara Invoker. Sagan membawa Marcy yang terluka, sementara Mirana mengalihkan perhatian Slayrek dengan panahnya. Sementara Davion yang berada di alam naga berusaha bernegosiasi agar dia bisa secepatnya bangun untuk menyelamatkan Mirana. Seiko Eldwood bertanya mengapa Davion membunuh para naga. Davion menceritakan bahwa naga membunuh keluarga serta seisi desanya, tapi Davion membunuh Slayrek karena Terror Blade jauh lebih buruk dibanding naga. Ketika para Eldwood ingin membunuhnya, Slayrek menghalanginya, sehingga Davion pun kembali ke kesadarannya. Mirana pun selamat, tapi terluka cukup parah. Davion membawa Mirana menuju menara Invoker. Invoker pun setuju karena mereka mau permata hijau dari pemilik toko. Sementara itu Luna dan Odo Bulan Gelap berhasil memaksa para penduduk desa Elf untuk mengucapkan janji setia kepada Selemene. Tapi para pasukan Odo banyak yang terluka ketika mereka kembali di hutan karena diserang oleh para Legion Elf. Luna pun memaksa ketua desa untuk menunjukkan lokasi dari pejuang tersebut, tapi mereka disergap dan dibantai oleh para Legion Elf. Sementara itu Invoker berbicara dengan Davion tentang alam realitas yang ditopang oleh 8 tiang penciptaan, dan masing-masing tiang adalah jiwa dari masing-masing Earthworm atau naga, dan Terror Blade ingin menguasai seluruh jiwa Earthworm untuk menciptakan ulang dunia sesuai dengan keinginannya. Selama Slayrek berusaha di tubuh Davion, maka Terror Blade tidak bisa mendeteksinya, tapi hanya masalah waktu sampai Terror Blade menemukannya. Invoker pun memberikan spell kepada kalung Davion dan untuk membantunya menahan transformasi, tapi suatu saat Slayrek pasti menguasai Davion dan membunuhnya. Setelah sadar, Invoker pun berbicara kepadanya dan mengetahui mengapa Mirana datang ke sana. Dia menceritakan siapakah Selemene sebenarnya, bahwa Selemene percaya bahwa para peri ingin memberontak kepadanya sehingga dia menyerang para elf duluan. Mirana tidak percaya bahwa Selemene akan bertindak sekejam itu, tapi Mirana mengetahui jati diri Invoker dan mengatakan dia hanya ingin kiamat saja. Invoker pun mengajukan negosiasi di mana dia akan mengembalikan Selemene, tapi harus diberikan kepada Selemene dan minta Selemene menarik pasukannya dari desa elf. Selemene menyerang para elf yang bersembunyi di hutan dengan sinar bulannya dan memberikan kekuatan kepada prajurit Orde Bulan Gelap dengan energi bulannya, sehingga para elf tidak bisa mengimbangi kekuatan mereka. Luna pun menangkap pemimpin Legion Elf dan membunuh para pengikutnya. Invoker menaruh tahta Selemene dalam sebuah box yang hanya akan terbuka bila Selemene menyetujui akan mengampuni para elf. Invoker juga memberikan Davion sebuah set armor baru yang desainnya terinspirasi dari gamenya. Armor ini tidak akan hancur bila Davion berubah menjadi naga. Sementara Fimrin ditugaskan menjadi pemandu mereka ke desa Koedwen, yaitu desa elf. Setelah mereka pergi, Invoker bertemu dengan Terror Blade dan menawarkan persembahannya. Invoker juga bertarung dengan Lirak, sang naga air, dan berhasil mengalahkannya, dan ia pun terluka parah. Dalam kilas balik diceritakan dia dan Philomena hidup berdua dengan bahagia, dan menaranya ia bangun untuk anaknya Philomena. Invoker menyadari Philomena memiliki ruam dan memar di lengannya. Invoker berusaha keras mencari pengobatannya, tapi semuanya tidak berhasil. Satu-satunya bisa menyembuhkannya adalah ibunya Selemene, tapi dengan syarat agar mereka berdua mau menyembahnya dan membunyinya. Invoker menerima syarat tersebut, tapi tidak karena Philomena, karena dia ibunya, bukan Tuhannya. Davion, Mirana, dan Marcy dan Fimrin memulai perjalanan mereka, tapi tampaknya Mirana tidak menyukai kedekatan Davion dan Fimrin. Ketika malam tiba, Mirana mengetahui bahwa Fimrin yang mencuri teratainya, dan mereka hampir bertarung sebelum Davion mencegahnya. Ketika semuanya tidur, Fimrin mencuri teratainya dan kabur. Keesokan harinya ketika sedang berlari, Fimrin dikejar oleh para naga udara dan dia kabur ke sebuah gua. Davion menyadari bahwa gua itu adalah sarang naga. Dia pun berusaha untuk menyelamatkannya. Sementara Mirana berusaha menghalau naga lain yang akan masuk ke sarang tersebut. Davion menyuruh Fimrin untuk kabur, tapi dia tidak mau karena tidak bisa melakukan teleport dengan kotaknya. Davion mengatakan dia siap mati bersama Fimrin, serta mengatakan bahwa Fimrin hanyalah terjebak pada masa lalunya. Fimrin pun sadar dan memberikan kotaknya kepada Davion agar dia bisa melakukan teleport. Para naga yang akan menyerang Davion melihat bayangan Slayrek dalam dirinya, sehingga mereka pun kabur dan Davion pun selamat. Mereka akhirnya sampai di desa Elfwagen. Mirana meminta para prajurit mengawalnya kembali ke kuil. Mirana berbicara dengan Luna tentang persyaratan Invoker agar box strategi bisa dibuka, yaitu penarikan seluruh pasukan Odo Bulan Gelap. Luna pun berbicara dengan Selemene dan dia setuju untuk melakukan ritualnya besok malam ketika bulan dalam posisi tertinggi. Mirana kembali ke kedudukannya sebagai putri bulan dan penjaga hutan Air Silver, walaupun tahu kebenaran tentang Selemene. Ketika malam tiba dan ritual dilakukan, box pun terbuka dan terbukanya box itu mengaktifkan spell Invoker yang membuat gerhana bulan dan mengaktifkan spell Selemene yang mengakibatkan spell Selemene terblok. Para elf yang mengetahui hal tersebut menyerang Odo Bulan Gelap dan perang pun tak terhindarkan. Davion dan Fimrin yang sudah pergi sebelumnya kembali untuk menolong Mirana. Fimrin yang dendam terhadap Luna membunuh Luna ketika dia sedang lengah. Terdesak, Davion berubah menjadi manusia naga dan menyingkirkan penghalangnya. Kaden dan beberapa Dragonite lain datang untuk menangkap Slayrek. Kaden melemparkan sebuah ramuan yang mengembalikan Davion dan menangkapnya. Terror Blade muncul di hutan Air Silver dan mengendalikan para pengikut serta prajurit Selemene. Selemene muncul dan pertarungan final pun antara Selemene dan Terror Blade terjadi. Tapi Terror Blade berhasil mengalahkan Selemene dan dalam kondisi sekarat Invoker datang dan menanyakan apakah kau mencintaiku kepada Selemene. Dota book selesai sampai di sini dan belum ada pengumuman kapankah book 2 akan keluar, walaupun masih banyak pertanyaan di sini seperti bagaimanakah nasib Selemene. Buat yang masih sedikit bingung dengan apa yang terjadi dan endingnya, gue akan menjelaskan sedikit. Jadi Invoker lah true mastermind dari balik ini semua. Dia mengatakan kebohongan kepada Selemene tentang pemberontakan para elf sehingga terjadi perang besar antara elf Koewig dengan Ordo Bulan Gelap, dan itu membuat Ordo Bulan Gelap keluar dari hutan Air Silver. Invoker juga bekerja sama dengan Terror Blade dengan menawarkannya 7 jiwa Earthworm karena Udrak sudah menjadi milik Terror Blade. Dengan imbalan, Terror Blade mau mengalahkan Selemene karena Selemene sangat sombong dan Invoker dendam karena Selemene tidak mau menyembuhkan anak mereka. Besar kemungkinan juga Invoker meminta bantuan Selemene untuk membangkitkan Philomena. Kita juga masih belum tahu bagaimana nasib Davion dan kebangkitannya untuk melawan Terror Blade dan apakah Luna juga bakal tewas, dan hal-hal lain seperti War of the Ancient, perang besar antara Radiant dan Dire yang terjadi di Dota dalam video gamenya. Hal ini menandakan bahwa film Dota ini akan berlangsung berseri-seri dan
dan kita harus tetap sabar menunggunya guys. Demikian cerita tentang Dota Book 1. Terima kasih.